Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Pak sangat berharap kita semua dalam kondisi atau keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Hari ini Pak sangat senang karena boleh bertemu kembali adik-adik di pertemuan kali ini. Dan adik-adik, jauh sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, kita mengawalinya dengan doa dan kita masing-masing berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik adik-adik, pertemuan kita yang pertama kita sudah membahas tentang pendidikan karakter. Dan hari ini Pak akan menyampaikan satu materi yang tidak kalah penting daripada pertemuan kita yang pertama, yaitu temanya adalah perilaku terpuji dengan hidup hemat. Nah adik-adik, tema ini sangat menarik dan menurut Pak sangat penting, sehingga Pak akan sampaikan bagi adik-adik untuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, pengertian daripada hemat itu tersendiri. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu hemat? Baik, kalau tidak ada, Pak akan menyampaikan pengertian daripada hemat tersebut. Hemat adalah mempergunakan segala sesuatu sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Pak ulangi, pengertian dari hemat adalah mempergunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan dengan tidak berlebihan. Artinya adik-adik, apapun itu yang kita mau gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak digunakan secara berlebihan. Itu yang dimaksud dengan hemat. Nah, pengertian ini pun sejalan dengan pendapat ahli namanya Dani Saputra yang mengatakan bahwa sikap hemat adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu dalam mewujudkan cita-cita. Artinya apapun itu yang kita gunakan, yang kita mau pakai, dilakukan dengan hati-hati supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah adik-adik, pada kesempatan ini Pak akan menyampaikan 4 contoh sikap hemat yang adik-adik bisa contohi di rumah atau dimanapun adik-adik berada. Yang pertama, contoh hidup hemat yaitu menyisihkan uang jajan untuk menabung. Nah adik-adik, pasti di sini adik-adik sebelum pergi ke sekolah, bapak atau mama memberikan adik-adik uang jajan. Nah, adik-adik bisa menyisihkan sebagian daripada uang jajan yang orang tua berikan untuk ditabung, sehingga itu bisa menjadi tabungan masa depan. Misalkan, pagi sebelum ke sekolah, bapak atau mama memberikan uang jajan 10.000, adik-adik bisa menabung 1.000 rupiah, sehingga dalam waktu 1 bulan 30 hari, 1.000 rupiah dikali 30, maka adik-adik sudah punya tabungan 30.000 dalam 1 bulan. Itu bagian dari contoh hidup hemat, yaitu dengan menabung atau menyisihkan uang jajan yang orang tua berikan. Yang kedua, menggunakan air secukupnya. Misalkan adik-adik sementara mandi atau menggunakan air mencuci tangan atau mencuci piring atau apapun itu di rumah, gunakan secukupnya sesuai dengan kebutuhan adik-adik, tidak dipakai secara berlebihan seperti itu. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur atau saat siang hari. Nah adik-adik, tujuan dari lampu adalah untuk menerangi kegelapan. Nah, misalkan kalau siang hari, lampu di rumah bisa dimatikan sehingga bisa menghemat arus listrik atau pulsa listrik seperti itu. Dan yang keempat, mematikan televisi setelah menonton. Nah adik-adik, ketika menonton dan sudah selesai dan ingin tidur atau ingin keluar atau kemanapun itu, jangan lupa matikan televisi sehingga bisa menghemat arus listrik. Nah adik-adik, ini 4 contoh perilaku hemat yang adik-adik bisa gunakan. Pak ulangi, yang pertama, adik-adik bisa menyisihkan uang jajan yang orang tua berikan untuk ditabung. Yang kedua, bisa menggunakan air bersih secukupnya saat mandi, mencuci tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, mematikan lampu saat tidur atau pas siang hari. Dan keempat, menonton TV dan sudah selesai bisa mematikan TV-nya. Nah, adik-adik kita lanjut, yaitu apa sih manfaat daripada hidup hemat? Di sini Pak menyampaikan beberapa hal yang ketika adik-adik mempraktekkan hidup hemat dalam kehidupannya adik-adik, maka hal-hal ini akan bisa menjadi manfaat yang adik-adik dapat. Yang pertama, terhindar dari gaya hidup konsumtif. Hidup konsumtif ini artinya hidup berfoya-foya, hidup untuk memuaskan keinginan secara pribadi seperti itu, secara berlebihan. Jadi ketika adik-adik hidup hemat, maka adik-adik bisa terhindar dari pola hidup konsumtif seperti itu. Yang kedua, adik-adik akan memiliki tabungan masa depan. Seperti yang Pak sampaikan tadi, misalkan satu hari adik-adik menabung, menyisihkan uang jajan 1.000 rupiah, maka dalam akhir bulan, dalam 30 hari ke depan, adik-adik akan memiliki 30.000. Artinya adik-adik memiliki tabungan masa depan. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga,
bebas dari hutang piutang karena adik-adik hidup hemat, menggunakan segala sesuatu sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak perlu berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengasah kemampuan dalam mempertimbangkan sesuatu. Artinya ketika adik-adik mulai hidup hemat, mau lakukan segala sesuatu dengan baik sesuai kebutuhan, secara tidak langsung mengasah kemampuan adik-adik untuk mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik dan benar. Oke adik-adik, ini yang Pak bisa sampaikan, dan Pak akan memberikan tugas bagi adik-adik untuk dikerjakan di rumah. Tugas yang Pak sampaikan ialah adik-adik silakan menulis hal-hal hidup hemat apa yang adik-adik mau buat sebagai aplikasi daripada materi yang kita dapatkan hari ini. Misalkan adik-adik mau tulis, saya mau hemat dengan contoh yang pertama, yaitu saya ingin menabung Rp1.000 setiap hari. Atau yang kedua, saya mau hidup hemat dengan cara saya mau menggunakan air secukupnya. Atau apapun itu adik-adik, menurut adik-adik gaya hidup hemat apa yang adik-adik mau buat, yang adik-adik mau lakukan di rumah atau di sekolah, bisa dituliskan dan minggu depan kita akan diskusi bersama-sama. Baik, terima kasih adik-adik. Ini yang bisa Pak sampaikan, kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita akhiri pertemuan kita dalam doa, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikut. Salam.